Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di siang hari ini, tanggal 22 Desember 2020, kembali saya menjumpai teman-teman semua dalam YouTube saya, Rizal Panegoro Media. Dan hari ini itu kita, khususnya yang ada di Indonesia, merayakan Hari Ibu. Indonesia apa internasional ya? Saya kurang tahu juga sih apakah perayaan Hari Ibu itu perayaan Indonesia saja atau internasional. Nanti dicari tahu ya. Tapi yang jelas kita melihat bahwa beranda media sosial kita hari ini itu dipenuhi oleh status-status tentang ibu. Yang unik adalah selalu terjadi perdebatan, selalu terjadi saling sindir antara kelompok-kelompok yang memang merayakan Hari Ibu dan kelompok-kelompok yang memilih untuk tidak merayakan Hari Ibu. Sebenarnya bukan merayakan, memperingati. Tidak ada perayaan, hanya sekedar menuliskan status. Orang-orang yang memilih untuk mengucapkan selamat Hari Ibu dan orang-orang yang memilih untuk tidak mengucapkan selamat Hari Ibu. Dan itu terjadi setiap tahun. Akhir tahun itu adalah hari-hari di mana kita akan melihat banyak sekali diskusi, akan banyak sekali perdebatan yang terjadi di media sosial kita, yang dimulai dari konflik atau bukan konflik ya, polemik Hari Ibu, kemudian 3 hari berselang Natal, dan akhir tahun. Semua akan selalu memunculkan berbagai macam perspektif antara orang-orang yang setuju dengan perayaannya dan yang tidak setuju dengan perayaannya. Khususnya kita umat Islam. Hari Ibu terjadi pro kontra antara mengucapkan dengan tidak. Natal pun begitu, terjadi pro kontra antara orang-orang yang mengucapkan Natal dengan yang tidak. Tahun baru pun demikian. Tapi kita akan khususkan untuk hari ini saja, Hari Ibu, 22 Desember 2020. Saya tidak ingin mengatakan salah satu pihak benar dan salah satu pihak salah, tidak. Cuman saya hanya akan memberikan landasan dari tiap-tiap kelompok yang berusaha untuk memegang prinsipnya di Hari Ibu ini. Orang-orang yang menolak untuk mengucapkan selamat Hari Ibu di tanggal 22 Desember mengatakan bahwa menyayangi ibu, mencintai orang tua itu, khususnya ibu, tidak boleh hanya dilakukan satu hari saja. Mencintai ibu itu sepanjang masa, setiap hari, setiap tahun. Karena jasa-jasa ibu kepada kita itu bukan cuma satu hari, tapi bertahun-tahun ibu merawat kita, membesarkan kita, sehingga sangat kurang apabila kita hanya mencintai dan menyayangi mereka di hari ibu saja. Sehingga mereka mengatakan tidak perlu merayakan Hari Ibu, tidak perlu mengucapkan selamat Hari Ibu. Sebenarnya untuk alasan ini kita masih bisa bantah, begitu. Bantahannya apa? Bantahannya begini. Seakan-akan kita yang mengucapkan Hari Ibu itu orang yang durhaka sepanjang tahun dan hanya berbakti di Hari Ibu. Dan seakan-akan mereka yang tidak mengucapkan itu adalah orang yang paling berbakti sepanjang tahun. Padahal kan tidak juga. Boleh jadi di Hari Ibu ini ada seorang anak yang sedang merawat ibunya bertahun-tahun di ranjang rumah sakit atau di rumahnya. Ibunya sudah tidak bisa berjalan, ibunya sakit keras, dia merawat dengan penuh keikhlasan, dan di hari ini dia mengucapkan selamat Hari Ibu. Kita akan menuduh orang seperti itu, orang yang hanya menyayangi ibu di tanggal 22 Desember? Kan tidak. Artinya kita tidak tahu seperti apa kondisi orang-orang yang mengucapkan selamat Hari Ibu. Boleh jadi dia seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Boleh jadi dia anak yang sedang berjuang, mencari nafkah, banting tulang, untuk membiayai atau memberikan makan kepada ibunya. Kita tidak pernah tahu. Artinya klaim bahwa orang-orang yang mengucapkan selamat Hari Ibu adalah orang yang hanya mengkhususkan hari ini untuk mencintai ibunya, itu juga tidak benar. Artinya kita tidak pernah tahu seperti apa kondisi orang-orang yang mengucapkan Hari Ibu. Sehingga kalau ada yang mengatakan demikian bahwa mencintai ibu itu sepanjang tahun, bukan hanya di Hari Ibu. Iya, kami mencintai ibu kami di sepanjang tahun. Cuman tidak ada salahnya kalau kemudian kami ingin berterima kasih di hari ini kepada ibu kami. Nanti kita akan bahas itu. Tapi yang jelas untuk argumen yang dipakai orang yang menolak Hari Ibu karena alasan mencintai ibu sepanjang tahun, itu masih kita bantah, bisa kita bantah. Cuman ada satu alasan, satu argumen yang susah sekali untuk kita bantah. Apa itu? Mereka mengatakan atau mereka mengambil dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum." Kurang lebih seperti itu. Nanti dikoreksi kalau salah. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut.
Artinya mereka mengatakan hari ibu ini bukan budaya Islam atau bukan produk Islam, bukan ajaran Nabi, bukan ajaran Islam. Ini adalah produk orang-orang kafir, produk non-muslim, sehingga ketika kita merayakan, mengucapkan selamat hari ibu, kita adalah bagian dari mereka, mengikuti mereka dan otomatis menjadi bagian dari mereka. Kalau sudah bawa dalil seperti ini, dengan segala keterbatasan ilmu saya tidak bisa menjawab. Tapi yang harus kita garis bawahi bahwa tidak semua yang bersumber dari orang-orang kafir itu tertolak. Kita pakai Facebook, kita pakai Instagram, kita berdakwah di Facebook, kita berdakwah di Instagram, kita berdakwah di WhatsApp, sehingga boleh jadi tidak semua hal-hal yang berasal dari luar produk Islam adalah tertolak. Tapi kita tidak akan bahas itu. Yang jelas begini, saya ingin bertanya, adakah manfaat dari mengucapkan selamat hari ibu di tanggal 22 Desember atau tidak? Buat orang-orang yang mengatakan merayakan hari ibu di hari ini, atau tidak sampai merayakan, tidak ada kue, tidak ada tiup lilin, cuma sekedar memosting, cuma sekedar menuliskan tulisan selamat hari ibu. Ada nggak manfaatnya hari ini? Kalau menurut saya ada. Negara kita atau mayoritas masyarakat kita adalah masyarakat yang masih membutuhkan momentum untuk melakukan sesuatu. Masyarakat kita, masyarakat yang masih membutuhkan momentum untuk kemudian menunjukkan apa yang dirasakan selama ini. Karena kalau tidak begitu akan terasa asing, janggal di tengah-tengah masyarakat kita. Contoh, mengucapkan permohonan maaf sebelum masuk ke bulan Ramadan, itu sebenarnya tidak ada dalil yang menunjukkan Nabi itu melakukan begitu. Atau menyuruh kita melakukan hal yang demikian. Bermaaf-maafan menyambut Ramadan itu tidak ada. Bahkan hadis yang dipakai, Nabi menaiki mimbar dan mengaminkan doa Jibril yang mengatakan jangan terima puasanya suami istri yang bermanahan, tetangga yang bermarahan, itu tidak ada. Tetapi kemudian, apakah meminta maaf sebelum Ramadan itu tidak ada sisi baiknya? Ada. Sisi baiknya apa? Masyarakat kita sekali lagi masih membutuhkan momentum untuk mengucapkan sesuatu, untuk mengungkapkan apa yang dia rasa selama ini. Orang kalau tidak minta maaf di dua momen sebelum Ramadan dan Idul Fitri, kemungkinan besar dia akan dijawab dengan jawaban yang demikian, dengan jawaban yang seperti ini. Misalnya kalau kita minta maaf sama orang lain sebelum Ramadan atau bukan di momen Idul Fitri, kita telepon dia, Assalamualaikum, saya minta maaf ya. Apa jawaban dia? Kamu nih bukan mau meninggal kan? Atau kalau dalam bahasa Gorontalo, bukan bosom mati ngana ini? Kira-kira seperti itu. Atau bukan so tanda-tanda ini? Orang akan merasa asing ketika ada orang lain yang meminta maaf kepada dia, bukan dalam momen-momen yang telah disepakati secara umum. Artinya kalau minta maaf itu bukan pada momen menjelang Ramadan atau pada Idul Fitri, akan terasa janggal. Orang itu ketika dimintakan maaf di luar dua momen itu, bukannya memberi maaf, tapi akan bertanya, kamu mau meninggal ya? Atau kamu mau pergi ya? Dan lain sebagainya. Artinya kita masih membutuhkan momentum. Makanya kalau kebetulan kita masuk di bulan Sya'ban menjelang Ramadan dan kita merasa masih punya dosa sama orang lain, silahkan minta maaf. Silahkan menjadikan momentum itu untuk minta maaf sama orang lain. Daripada kita tidak pernah minta maaf seumur hidup hanya gara-gara takut, hanya gara-gara tidak enak, hanya gara-gara perasaan kepada orang lain dan takut dikatakan bukan mau meninggal ini. Jadi kita mengambil momentum menjelang Ramadan itu untuk minta maaf. Dan itu tidak masalah. Sekedar kita mengambil momentum. Kita punya hutang sama orang, kita pernah menggibahi seseorang, kita pernah berbuat salah, kita pernah memfitnah dia. Ketika masuk bulan Ramadan, kita ingin minta maaf, silakan minta maaf. Kalau Anda tidak memanfaatkan momentum itu, Anda mau tunggu kapan lagi? Selain momentum itu, Anda malu. Ketika tiba di momentum itu, Anda juga tidak mau. Lalu kapan Anda minta maaf sama orang lain? Artinya masyarakat kita ini, masyarakat yang masih membutuhkan momentum untuk melakukan sesuatu, mengungkapkan sesuatu. Sama, hari ibu pun demikian. Ada orang yang malu mengucapkan I love you mom. Orang yang malu mengucapkan aku sayang sama mama. Aku cinta sama mama. Sehingga dia membutuhkan momentum ini untuk mengucapkan hal tersebut. Bukan berarti dia tidak berbakti. Dia berbakti lewat perilaku. Dia berbakti lewat tindakan, lewat perbuatan. Hanya saja untuk mengungkapkan kalimat tersebut,
janggal kalau bukan di momentum seperti Hari Ibu ini. Sehingga tidak ada salahnya kalau ada anak yang malu mengucapkan I love you mom, selamat I love you mom, atau aku sayang sama mama di luar 22 Desember, dan dia menjadikan momentum ini sebagai hari untuk mengambil momentum mengucapkan itu, maka itu tidak salah. Kasihan kalau orang kemudian selalu dibatasi, padahal dia hanya ingin menunjukkan apa yang dia rasakan. Boleh jadi dia sangat mencintai ibunya, tapi dia orang yang pemalu. Dia membutuhkan momentum di hari ini untuk mengucapkan itu semua. Jadi buat teman-teman semua, kalau ingin mengucapkan selamat hari ibu, ucapkanlah. Dalam hati kita niatkan, saya tidak ingin mengikuti budaya orang kafir, saya tidak ingin mengikuti budaya non-muslim. Saya cuma ingin mengucapkan bahwa saya mencintai ibu saya menyayangi ibu saya, dan saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dia. Jangan sampai di tahun depan kita tidak lagi menjumpai ibu kita. Jangan sampai di tahun depan ketika datang 22 Desember kita ingin memeluk dia, kita ingin mencium dia, kita ingin mengucapkan sayang sama dia, tapi sudah tidak bisa karena dia sudah tidak ada. Padahal tahun lalu kita punya kesempatan, hanya gara-gara kita malu atau kita terjebak takut dikatakan mengikuti suatu kaum, atau kemudian takut dicap sebagai orang yang hanya berbakti di 22 Desember, lalu kita melewatkan momentum ini. Ucapkan, semoga Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa kita tidak sedang mengikuti siapa-siapa. Kita hanya ingin mengambil momentum di hari ini untuk mengucapkan sayang kita, cinta kita, terima kasih kita untuk semua jasa dan pengorbanan ibu kita. Ya. Sehat selalu mama. Semoga kehadiran saya di atas dunia ini bisa menjadi asbab mama dan seluruh orang tua kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sayang sama ibu kita, ayo sholat, ayo taat, ayo beribadah, karena tidak ada yang mereka butuhkan kecuali melihat kita menjadi anak yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Dan buat yang ibunya sudah tidak ada, doakan. Tidak ada yang lebih mereka butuhkan di alam sana saat ini melainkan doa dari kita, anak-anak yang masih hidup. Demikian, semoga ini bisa sekedar menengahi ataupun sedikit memperjelas polemik di hari ibu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.